Dalam buku Emotional Intelligence Why It Can Matter More Than IQ karya Daniel Goleman menjelaskan bahwa manusia sukses secara pribadi dan sosial menurut psikologi yaitu yang pertama ada kesadaran diri, yaitu kemampuan dalam memahami dan mengenali emosi diri sendiri serta dampaknya bagi pikiran dan tindakan. Yang kedua yaitu pengelolaan diri, kemampuan dalam mengelola dan mengarahkan emosi impulsif yang merusak serta dapat berpikir jernih dan bersikap tenang pada sebuah tekanan. Yang ketiga yaitu motivasi, yaitu sebuah dorongan internal untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Yang keempat yaitu empati, sebuah kemampuan dalam memahami dan merasakan perasaan orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial, yaitu kemampuan dalam mengelola hubungan dengan baik, membangun jaringan sosial, dan dapat mempengaruhi, menginspirasi, serta dapat berkolaborasi dengan orang lain. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kesuksesan secara pribadi dan sosial, yaitu kemampuan dalam memahami emosi diri sendiri atau emosi orang lain yang merupakan bagian dari kecerdasan emosional. Baik, saya Wardania akan menjelaskan mengenai indikator manusia sukses secara pribadi dan sosial menurut Islam. Yang pertama yaitu kesuksesan sejati dimulai dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kemudian yang kedua yaitu orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Kesuksesan secara pribadi dan sosial juga diukur dari akhlak seseorang, seperti kejujuran, kesabaran, rendah hati, dan bagaimana orang tersebut dalam membantu orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunianya dan kehidupan akhirat. Islam mendorong umatnya untuk mengejar dunia tanpa harus melupakan akhirat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qasas yang artinya dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi atau peran seseorang dalam membantu orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila. Saya akan menjelaskan apa keterkaitan antara psikologi dan Islam. Psikologi dan Islam saling terkait dalam memahami kesejahteraan mental dan spiritual. Islam menawarkan panduan hidup dan menekankan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual, yang juga merupakan fokus dalam psikologi modern. Konsep-konsep seperti syukur, sabar, dan tawakal dapat mendukung pengelolaan stres dan kecemasan berlebihan. Nah, serupa dengan pendekatan dalam psikologi positif. Baiklah, di sini saya Firda Suyatno akan menjelaskan tentang pemahaman manusia. Baik psikologi maupun Islam sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek utama kajian. Islam memberikan pandangan komprehensif tentang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang pertama yaitu ada kesehatan mental. Islam sangat menekankan pentingnya kesehatan mental yang baik. Konsep seperti sabar, syukur, tawakal, dan ikhlas dalam Islam memiliki implikasi psikologi yang positif. Yang kedua, pentingnya pendekatan integratif. Memahami keterkaitan antar psikologi dan Islam dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dalam memahami dan mengatasi masalah manusia. Yang ketiga yaitu potensi penelitian lebih lanjut. Masih banyak ruang untuk menelitikan lebih lanjut mengenai keterkaitan antar psikologi dan Islam, terutama tentang konteks konseling terapi dan relevansi dalam konteks kontemporer. Memiliki keterkaitan ini sangat relevan dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks dengan menghadapi berbagai tantangan dan psikologi.